Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita bisa meraih kemenangan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sahabat Bawaslu, kita tinggal di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang penduduknya lebih dari 270 juta jiwa. Negara kita berlandaskan hukum dan menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Sehingga agar tetap berlangsung pemerintahannya ini, maka diadakan pemilu atau pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat atau anggota DPR, kepala daerah, dan bahkan presiden pun juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Kita tahu, mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim. Jadi sebagian dari peserta pemilu merupakan perempuan muslim. Ini merupakan potensi yang sangat besar untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung di negeri ini. Akan tetapi sayang, setiap ada pemilu, kerap kali ditemukan pelanggaran berupa politik uang. Apakah itu? Politik uang merupakan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi si penerimanya ini, ya. Jadi tujuannya untuk mempengaruhi si penerimanya ini agar memberikan suaranya pada saat pemilu kepada orang yang memberikan. Bagaimana perspektif Islam memandangnya? Nah, Islam memandang politik uang ini sebagai rishwah atau suap, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberikan suap dan menerimanya masuk neraka. Rasulullah melaknat orang yang memberikan suap dan menerimanya, juga orang yang menjadi perantara bagi rishwah ini tadi. Jadi jelas Islam memandang haram hukumnya. Melanggar hukum iya, melanggar syariat Islam juga iya. Kerap kali ya sahabat Bawaslu, ketika pemilu tiba, kaum perempuan ini menjadi kaum tersisihkan, kaum termarginalkan. Mereka tak segan-segan menjadi target atau objek politik dari si politik uang ini tadi. Kenapa hal ini selalu berulang-ulang? Banyak faktor, ya. Di antaranya bisa jadi karena pendidikan rendah, atau latar belakang ekonominya juga rendah. Kemudian adanya sikap abai, sikap acuh tak acuh pada nasib masa depan bangsa ini. Masa depan bangsa mau dibawa kemana? Mereka ada kesalahan pola pikir bahwa siapapun yang akan terpilih maka tidak akan merubah nasib mereka tinggal di negara ini. Padahal kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, kecuali kita mau merubahnya sendiri. Salah satunya dengan cara pemilu. Berikan suara kita, berikan aspirasi kita pada saat pemilu, jangan golput. Lalu adanya sikap bahwa mereka hanya mau memberikan suara kepada orang yang memberikan uang atau materi atau politik uang saja. Jelas ini merusak demokrasi. Kenapa? Karena pemilu menjadi tidak imbang pertandingan. Lalu, sebagai perempuan, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan politik uang? Yang pertama, jangan sekali-kali kita berikan suara kita kepada orang yang melakukan politik uang. Mengapa demikian? Karena orang yang melakukan politik uang, dia butuh dana besar ya, untuk membiayai kampanyenya. Sehingga jika dia terpilih bisa jadi melakukan korupsi. Dan korupsi pasti berimbas kepada kesejahteraan rakyat. Harga-harga menjadi mahal, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan. Ya, kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Jangan sampai kita berikan suara kita hanya karena materi atau uang yang nilainya nggak seberapa, tapi kelak di akhirat maka kita akan dibalas, dimintai pertanggungjawabannya dengan lebih berat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, kita harus ikut aktif mengkampanyekan, mensosialisasikan anti politik uang. Ini bisa dilakukan siapa saja, bisa dilakukan lewat media sosial misalnya,
Ibu rumah tangga pun bisa menyebarkan informasi ini kepada keluarga dekat, tetangga dekat, atau siapapun. Bagi ibu bekerja, bisa menyebarkan informasi ini atau mensosialisasikan kepada rekan kerja, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ketika pemilu tiba, pastikan orang yang akan kita pilih merupakan orang yang jujur, orang yang adil, dan amanah. Pelajari dengan baik rekam jejaknya, pelajari dengan baik track recordnya. Jangan sampai kita salah pilih. Lalu yang terakhir, yang keempat, perempuan merupakan tiang negara sekaligus madrasah ula atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di keluarganya, di rumahnya harus menjadi perempuan yang berkemajuan, yang mampu mengajarkan kepada anak-anaknya pentingnya sikap kejujuran, pentingnya sikap demokrasi. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang tanggung jawab, ajarkan kepada anak-anak kita tentang sikap toleransi dan bersikap suportif. Jangan sampai memaksakan pendapat kepada orang lain. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi, juga bagi kalian semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.